anak-anak, setelah tadi belajar mengenai konsep nilai mutlak, sekarang kita akan belajar mengenai grafik fungsi nilai mutlak. Sebelum kita mulai, siapkan dulu e-modulmu dan buka halaman 3 pada bagian grafik fungsi nilai mutlak. Jika sudah, yuk kita mulai belajarnya. Pada bagian ini nanti kita akan belajar bagaimana caranya menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Sebelum kita mulai menggambar, kita cermati dulu langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah buatlah tabel yang memiliki 3 baris, yakni memuat X, Y, dan pasangan X, Y. Langkah yang kedua, tentukan pembuat 0 dari fungsi tersebut. Pembuat 0 adalah nilai X yang membuat nilai dari fungsi bernilai 0. Nanti akan kita coba pada contoh soal ya. Langkah yang ketiga, isikan nilai X yang bersesuaian. Di sini maksudnya adalah ketika mengisi nilai X, kita sesuaikan dengan interval yang diminta oleh soal dan kita pilih nilai X sehingga memudahkan saat menggambar. Langkah yang keempat, hitung dan isikan nilai Y yang bersesuaian. Langkah yang keempat ini sangat bergantung pada langkah yang ketiga dan bergantung pada fungsi yang diminta pada soal. Langkah yang kelima, pasangkan X dan Y menjadi suatu koordinat titik. Langkah yang terakhir, langkah yang keenam, plot titik pada bidang koordinat kartesius, kemudian tarik garis sesuai titik. Nah, sampai sini sudah selesai untuk menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Selanjutnya kita akan mencoba langkah ini di e-modul. Ada 4 contoh akan kita bahas satu persatu. Contoh yang pertama adalah contoh 2. Gambarlah grafik fungsi nilai mutlak Y sama dengan mutlak X untuk min 3, untuk X lebih besar dari min 3 dan X kurang dari 3. Nah, di sini kita harus mencermati, artinya kita diminta untuk menggambar fungsi ini Y sama dengan mutlak X, namun intervalnya dibatasi, yaitu mulai dari negatif 3 sampai 3. Nah, kita tentukan dulu pembuat nolnya. Cara menentukan pembuat nol adalah melihat unsur yang ada di dalam mutlak. Lihat di sini. Di sini hanya ada unsur X. Maka pembuat nolnya adalah X sama dengan 0. Karena ketika X sama dengan 0, maka nilainya Y adalah 0. Nah, ini pembuat nolnya, ini interval yang diminta. Setelah menentukan pembuat 0 dan interval yang diminta, kita buat tabelnya. Nah, di sini sudah disediakan tabel yang sudah terisi lengkap. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi tabel ini. Baris pertama, baris X. Cara mengisi baris X yaitu perhatikan baris yang diberi blok warna merah ini. 0 di sini adalah pembuat 0. Jadi pembuat 0 yang sudah diperoleh di sini masukkan ke sini. Kemudian perhatikan interval yang diminta pada soal. Pada soal ini diminta antara min 3 sampai 3. Artinya yang paling kecil adalah negatif 3, yang paling besar adalah 3. Jadi ada batasnya. Untuk ini negatif 2, negatif 1, 1 dan 2 tinggal mengikuti saja. Nah, seperti itu cara mengisi untuk baris X. Kemudian kita akan mengisi untuk baris Y. Ingat kembali pada soal, baris Y ini adalah fungsi yang diminta. Pada soal diminta fungsi Y sama dengan mutlak X. Maka tulis di sini Y sama dengan mutlak X. X tadi sudah kita peroleh pada baris yang pertama.
Maka untuk mengisi baris yang kedua tinggal kita ikuti saja. Nah, perhatikan cara mengisinya. Untuk X sama dengan negatif 3, ini ya, X sama dengan negatif 3 diperoleh Y sama dengan mutlak negatif 3 sama dengan 3. Kenapa kok mutlak negatif 3? Karena di sini soalnya adalah Y sama dengan mutlak X. Coba untuk 0 ya, X-nya 0. Untuk X sama dengan 0 diperoleh Y sama dengan mutlak 0. Mutlak 0 hasilnya adalah 0. Untuk X sama dengan 2 diperoleh Y sama dengan mutlak 2 sama dengan 2. Dan seterusnya hingga tabelnya lengkap. Itu adalah cara untuk mengisi baris yang kedua, yaitu baris Y. Ketika baris X dan baris Y sudah lengkap, waktunya mengisi baris yang ketiga. Cara mengisi baris yang ketiga ini adalah dengan memasangkan. Nah, X, Y, maka kita pasangkan X-nya negatif 3, Y-nya 3, maka menjadi negatif 3,3. Lakukan hal yang sama untuk kolom-kolom yang lain. Nah, ketika tabelnya sudah lengkap, maka tiba saatnya kita untuk menggambar. Kalian diminta untuk menyiapkan buku kotak-kotak, maka dengan mudah kalian bisa menggambar grafik ini. Langkah pertama adalah buatlah sumbu X dan sumbu Y. Ingat, sumbu X adalah sumbu yang mendatar, sedangkan sumbu Y adalah sumbu yang tegak. Di sini satu kotak mewakili satu satuan. Kalau sudah, silakan plot titik sesuai dengan tabel yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, perhatikan di sini negatif 3,3, maka bertemu di sini. Negatif 2,2, maka bertemu di sini. Dan seterusnya hingga semua titik digambar. Ketika sudah digambar titiknya, hubungkan menggunakan penggaris. Ingat ya, harus menggunakan penggaris supaya grafik rapi. Nah, seperti ini. Nah, inilah grafik fungsi Y sama dengan mutlak X. Ingat kembali, ada batasnya, yaitu antara min 3 sampai 3. Jadi garisnya berhenti di sini karena tadi diberi batas mulai dari min 3 sampai 3. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Mudah bukan? Supaya lebih paham, kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang berikutnya adalah gambarlah grafik fungsi nilai mutlak Y sama dengan mutlak 2X untuk X lebih besar sama dengan negatif 2 dan X lebih kecil sama dengan 3. Sekali lagi kita tentukan pembuat 0. Ingat kembali, untuk menentukan pembuat 0, lihat unsur yang ada di dalam mutlak. Di sini adalah 2X ya. Sehingga kita tulis 2X sama dengan 0. Untuk mencari nilai X-nya, karena 2 dengan X hubungannya adalah perkalian, maka untuk mendapatkan nilai X semua ruas dibagi 2, sehingga menjadi 0 dibagi 2 hasilnya adalah 0. Ini pembuat 0-nya, kemudian ini interval yang diminta pada soal. Nah, ini adalah tabel yang sudah lengkap, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama untuk baris X. Sekali lagi untuk baris X. Perhatikan interval yang diminta pada soal yaitu min 2 sampai 3. Maka yang terkecil adalah min 2, yang terbesar adalah 3. Yang di blok merah ini adalah pembuat nolnya yaitu 0. Untuk negatif 1, 1, dan 2 tinggal mengikuti saja.
Untuk mengisi bagian Y, sekali lagi, perhatikan fungsi yang diminta pada soal. Pada soal diminta fungsi Y sama dengan mutlak 2X, maka tuliskan di sini Y sama dengan mutlak 2X. X-nya kita gunakan pada baris yang pertama tadi. Sebagai contoh, untuk X sama dengan negatif 2 diperoleh Y sama dengan, kita ganti X-nya mutlak 2 dikali negatif 2 sehingga menjadi mutlak negatif 4. Ingat, mutlak negatif 4 nilainya adalah 4. Dan seterusnya hingga baris Y lengkap. Saat baris X dan Y lengkap, kemudian kita pasangkan untuk mendapatkan titik atau koordinat. Sebagai contoh di sini X-nya negatif 2, Y-nya 4 sehingga koordinatnya adalah negatif 2,4. Lakukan hal yang sama untuk kolom-kolom berikutnya. Setelah tabel lengkap, kita tinggal menggambar. Sama seperti tadi, kita plot dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian plot titik-titik yang sudah diperoleh pada tabel. Hubungkan titik-titik tersebut menggunakan penggaris. Ingat batasnya mulai negatif 2 sampai 3, sehingga garisnya berhenti di sini. Nah, langkah-langkahnya sama seperti contoh yang sebelumnya. Mudah kan? Kita akan lanjut ke contoh yang berikutnya atau contoh yang ketiga.